Oke, halo apa kabar kawan-kawan sabda acara channel dimanapun Anda berada. Hari ini aku lagi lagi dolan lah silaturahmi karo konco lawas iki. Beliaunya adalah ya orang luar biasa hebat lah ning gone Surabaya. Beliau salah satu sing apa ya, basane iku mandegani. Yes. Itu satu kelompok musik indie di era tahun 70, 60-an, 80 kan. Orang ya Kang, enggak. Dia kelompok ini bernamanya Plat L. L tahu diri bahwa L itu adalah Surabaya. Tentang koyo opo DE sampai hari ini aktivitas beliau koyo opo karo. Tapi dia adalah orang istimewa yang mestinya kita tak jadikan ngobrol-ngobrol teman bersama berbincang sabda asal channel hari ini. Apa kabar Kang Yus? Ya Kang. Sehat tentrem selalu. Amin. Kang, kan awake dhewe suwi ya, enggak gawe omongan-omongan nyantai ini ya. 40 tahun. Caci 40 tahun. Ya, begitu lama. Tapi walaupun lama mungkin di hati pendek lah waktunya. Ngono deket aku ya beliaunya sampai hari ini kemudian akhirnya aku ngerampok jenengan. Aku sih tetep pengen Kang, pengen ngobrol-ngobrol jenengan ini kan tak kenal sejak lama iki wong iku apa ya? Sangat peka terhadap persoalan masyarakat sosial masyarakat hari ini, khususnya tentang ngomong tentang nasionalisme, tentang kebangsaan. Ini jenengan gentol banget Nah, sementara panjenengan itu seorang anak muda yang benar-benar mengikuti zaman. Grup jenengan indie, band-band pang-pangan lho, rock-rockan. Piye Kang kok sampean latar belakang apa sih ndadekno panjenengan kok punyai kesadaran, punya apa ngantek wah kemana-mana menyebarkan jiwa nasional semua itu piye to Kang? Kok sampean kok duwe kesadaran ngono piye? Iki prolog sing ngabur kabeh. Prolog ngabur kabeh. Piye kok iso ngono dibener lho Kang? Piye Kang? Plat L. Ya, sebelum ngomong Plat L iki lak akeh cerita. Banyak cerita-cerita sebelum Plat L. Banyak cerita-cerita sebelum menjelma menjadi Yus Reptil. Wah, itu enggak ojo diomongnya gini lho, iki diomongno Cecilia. Banyak cerita-cerita juga sebelum saya itu getol membangkitkan semangat nasionalisme untuk anak-anak muda. Jadi di balik itu banyak cerita. Yang sebenarnya erat kaitannya dengan sisi keluarga juga sih. Karena kami ini dibesarkan di keluarga yang notabene keluarga pemerintahan. Sehingga bapak itu sering menularkan sisi nasionalisme. Bapak seorang ASN ya Kang ya? Ya, bapak ASN dulu di Dignas. Boleh di Dignas ya. Sempat kepala Dignas Surabaya terakhir. Wih. Jadi beliau banyak menanamkan sisi edukasi, termasuk sisi nasionalismenya. Jadi beliau banyak meninggalkan hal-hal yang contohnya mungkin ya tentang buku-buku Bung Karno, kemudian foto-foto Bung Karno, lambang-lambang negara itu banyak sekali di rumah. Dan itu sedikit banyak mempengaruhi. Ini mengaruhi panjenengan? Ya, sangat mempengaruhi. Walaupun saat itu hanya melihat. Oh ya ada patung Garuda. Oh ya ada lambang negara yang lain. Bendera merah putih selalu dikibarkan. Kemudian ada foto-foto Pak Karno dari yang kecil sampai yang gede. Itu selalu saya lihat. Dan mungkin beberapa tahun kemudian ketika sudah memahami, baru kita tahu. Oh iya, ternyata harus harus mempelajari soal itu. Terus Kang jenengan itu sangat mempengaruhi panjenengan ketika hari itu kan jenengan tetap dari awal pelaku kesenian, pelaku seni tetap nang musik, belajar musik. Tapi sejak awal ono Kang sing mempengaruhi nang musik jenengan tentang jiwa yang tiba-tiba nasionalis itu kan berjalan berjalan beriringan aja. Awal-awal ya belum lah. Kan? Tapi ketika kita sudah memahami dan memaknai lambang-lambang dan simbol-simbol negara, akhirnya kan tercetus juga keinginan untuk suatu saat kita akan bikin hal atau kreasi yang berhubungan dengan itu. Musik kan? Musik. Apa Kang? Pas apa Kang? Iya mungkin yang paling getol yang sekarang. Yang awal sekali nih. Sing awal sekali. Awal dulu di album pertama sudah ada lagu judulnya Indonesiaku. Ada lagu juga tentang peace funky. Peace funky itu tentang kedamaian, perdamaian dunia. Ya. Kemudian lagu tentang koruptor itu sebenarnya juga ada. Jadi sisi-sisi hal-hal yang menyentuh tentang sisi nasionalisme itu saja nih ono.
Oh, tapi itu di grup apa Kang? Di grup jenengan di album jenengan apa Kang? Plat L sudah. Plat L di album yang pertama tahun 2000 itu sudah ada. Tahun 2000. Sisi itu, cuma tidak kita tekankan kan. Oh, tapi maksudnya ketika kawan-kawan, aku pengen roh punya musiknya Plat L sing ngomong tentang nasionalisme, berarti neng album pertama album pertama itu sebenarnya sudah ada. Bahkan di album kedua, titel albumnya itu Revolusi. Nah, itu sudah ya, sudah bermakna yang lebih jauh. Lebih jauh kan ya Kang. Ya. Kemudian di lagu-lagu yang sekarang justru kita tetapkan sebagai karya yang memang benar-benar 100% sifatnya nasionalis. Wes. Oke, saiki anu Kang, nek paman sampean ngomong bahwa album awal itu wis ngomong tentang nasionalisme terus judulnya ono Indonesia. Di album Indonesia sendiri sebenarnya ngomong apa sih Kang? Kalau album pertama itu satu bagian lagu. Jadi ada satu lagu berjudul Indonesia Aku yang bercerita waktu itu ya tentang kekayaan alam Indonesia, keragaman bahasa, keragaman budaya itu ada di satu lagu itu. Oh, di lagu itu. Dan karena dulu kita lebih dikenal sebagai band yang cadas, lagu Indonesia Aku kita kemas bukan cadas waktu itu. Justru malah lebih ke tematik akustik. Sehingga orang bisa mudah menirukan. Lebih anu ya Kang ya, oke. Lebih simpel, Milu. lebih mudah dimaknai. Oke ya Mas. Tapi hal kuwi juga anu Kang. Selain jenengan memang berharap bahwa itu sok didengarkan audien jenengan, tapi kawan-kawan satu grup band artinya juga menyepakati hal itu. Masih belum. Oh, masih belum. Berarti itu masih artinya ya kayak idealisme jenengan dhewe ya, ya. Artinya ya sekedar muncul saja. Justru malah lagu Indonesia Aku itu yang nyiptain si Mas Hari, basisku. Mas Hari itu menciptakan lagu Indonesia Aku dan saya kan senang gitu-gitu akhirnya ya oke. Keretak malah. Nah, dan itu dilatar belakangi dengan persoalan anu Kang. Indonesia yang hari itu mungkin tentang udah mikir waktu itu. Oh, enggak mikir. Artinya belum mikir sejauh itu bahwa lagu ini nanti akan berpengaruh ke anak-anak muda, akan berpengaruh ke siapapun yang mendengarkan untuk lebih mencintai negeri ini sih belum. Artinya sekedar ngalir dulu aja. Karya ya berupa karya tanpa berpikir hasilnya seperti apa. Ya kan? Nah, seiring perjalanan waktu baru kita akan berpikir bahwa ya bagaimanapun karya harus ada apa istilahnya arti ya, ada filosofinya. Karya itu harus berarti, karya harus berfilosofi, bermakna. Nah, ketika karya ini didengarkan, ya apa caranya menggugah yang mendengarkan dengan syair-syairnya, kemudian dengan balutan lirik atau kalimat yang istilahnya nohok ya, ada yang ngomongnya menohok, ngantem. Nek awal-awal kan jenengan ngomong ya masih mungkin ngomong muatan kadare mungkin masih sedikit walaupun kesadaran itu duwe. Terusan dari sedikit-sedikit ini tiba-tiba pada edisi yang hari ini jenengan ngomong album hari ini full 100%. Kok jadi lo jenengan punya keputusan itu piye? Apa yang melatar belakang? Ini terkait dengan pergerakan sebelumnya. Jadi ketika Plat L muncul di tahun 2000, terus kita membentuk sebuah komunitas namanya No Wars. No War, anti perang. Anti perang kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesia berarti kan damai. Damai. Menyatukan semua genre waktu itu. Menyatukan semua. Ya, No War sendiri ada singkatannya Nice Organizer, Wadah Aspirasi dan Apresiasi Rocker Surabaya. Itu tahun 2001. Ada singkatan itu kudu gitu. Iya, tahun 2001 muncul ini. No War. Kemudian ketika banyak band-band yang mulai berkumpul, baik itu genre rock, metal, kemudian reggae, pop, alternatif, genre apapun, hip hop pun ada waktu itu. Kita kumpulkan jadi satu. Nah, itu mulai muncul rasa gimana caranya syiar untuk nasionalisme ini bisa masuk ke mereka. Karena kebetulan mereka mudah dikumpulkan, saya sering membuat event, mereka otomatis kan manut. Aku gawe event gini yo, konsepnya seperti ini. Satu contoh, kerjasama dengan PNK Kota atau PNK Jawa Timur. Nah, kalau kita ngomong cinta tanah air, berarti kan ya jangan melakukan hal yang memperburuk citra negara itu. Ya itu caranya apa ya, ojo main narkoba. Nah, ini mungkin salah satu contoh. Kita sempat bikin kaos seperti ini, bermusik tanpa narkoba. Ini kan sebenarnya spill aja. Apa ya? Intrik kita untuk bisa masuk ke wilayah mereka tanpa menggurui, tanpa harus menggurui. Karena bagaimanapun juga musik kita, musik cadas, musik rock itu dulu kan dipandang sebelah mata. Kalau musik rock, musik cadas itu selalu identik dengan hal yang berbau
minuman keras, ya, satanisme, ya, kekerasan, kebebasan, tambahan jangan ya. Seperti itu. Dan kita berusaha mengarahkan mereka tidak ke sana. Dan secara otomatis kan beban moralnya secara pribadi ke saya atau ke Plat L juga. Plat L yang membuat komunitas ini, saya yang menggawangi komunitas ini. Masa ini kayak contoh sing elek. Akhirnya mau tidak mau kan beban moralnya di kita otomatis ya kita harus jadi lebih baik dari mereka. Terus waktu ini kenapa Kang Jalan kok jalan-jalan ini tadi awal. Terus hari ini sampai titik ini sampai ngantek Plat L itu iso-iso menjadi satu grup band yang nasionalis banget ya. Kalau jadi mau piye kan. Kalau untuk itu kan seiring berjalan waktu dari komunitas itu kemudian komunitas sudah mulai jarang aktif sejak Covid ya. Sejak pandemi itu komunitas sudah mulai jarang aktif tapi tidak mati. Sampai sekarang pun sebenarnya kalau digerakkan lagi masih bisa. Kan tetap produksi juga ya, kan ya, tetap produktif lah. Itu untuk komunitasnya ya. Kalau untuk bandnya sendiri memang sebenarnya sudah hampir 10 tahun Plat L vakum. Kemudian 2022 kita mulai ngumpulkan lagi, muncul single Makna Hadirmu, kemudian ada single berikutnya Generasi Merah Putih, dan sekarang lagi prepare beberapa lagu yang lain tentang nasionalisme juga. Itu kenapa? Karena kita sudah berpikir nggak ngomong lagi masalah finansial. Artinya ketika kita sudah berkarya bertahun-tahun seperti itu, Yos, aku pengen iki karyaku wis pokoknya di gawakno wong silahkan, dirungokno ya monggo, gak dirungokno ya wis. Artinya kita nggak ngoyo-ngoyo banget, tapi yang pasti bahwa amanah dari belakang kami itu harus dijalankan. Amanahnya apa? Ya syiar tentang nasionalisme, syiar tentang perjuangan. Nah, itu yang akhirnya kita munculkan di lagu-lagu kita yang saat ini. Satu contoh mungkin lagu Generasi Merah Putih. Itu kita buat banyak versi. Ada yang versi rock murni seperti Plat L, ada yang versinya akustik hanya main piano saja, ada yang versinya berpuisi, macam-macam. Keren. Ya, jadi artinya sopo ae iso nggawono lagu iki. Sopo ae iso ngrungokno lagu iki tanpa harus ngomong masalah royalti lah, mulai gak mikir itu. Kita sudah mikir itu. Loh, saiki anu Kang, sampean kok nganggap seberapa penting lah anak-anak atau orang kita itu menyadari tentang nasionalisme seberapa penting tuh. Kok sampean kok genol, Bang? Opo apakah butuh tak bernegara berbangsa ini mencembuhi sikap nasionalisme itu apa tuh? Ya, ngeri saja. Apa yang perlu dievaluasi apa? Bagaimanapun juga seusia jenengan, seusia saya, mau tidak mau kan harus ada generasi yang muncul. Tapi dari hal-hal kecil yang kita lihat saja sekarang anak-anak usia SD sudah tidak mengenal adab dan sopan santun, kan ya? Adab dan sopan santun. Iya. Contoh itu, contoh. Misalnya, ketika zaman kita, ibu atau bapak manggil, kita ndak akan semoyo, pasti langsung datang. Dan tetap disauri kan ya? Dan tetap disauri. Walaupun mungkin apa men tapi nek saiki, bapak ibu nyeluk, anak itu asik ambek handphone. Sosik ta lah Bu. Ya sik mari ngene sok 10 menit 15 menit baru moro. Itu kan adab ya, sopan santunnya juga akhirnya tergerus. Kemudian nilai-nilai tentang kebangsaan atau mungkin sudah sejauh-jauh kebangsaan, sisi silaturahim atau mungkin kepedulian sosial tetangga, antar tetangga. Ini saya mulai langka kan, jarang. Mereka lebih suka hidup sendiri-sendiri. Kecuali yang masih di kampung-kampung rapat itu mungkin masih lah kita melihat kayak di kampung sini Wonorejo ini masih ada sisi gotong royong, kepedulian, ya, guyup kelihatan ya. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah yang lain, saya kira sudah mulai tergerus. Termasuk banyaknya teman-teman kita Nyon Sewu, anak-anak yang ngamen di jalan ya. Ini kadang-kadang saya iseng, terus gak usah nyanyi, macam Pancasila. 80% nggak hafal. 80% nggak hafal. Yo. Ada banyak bukti di kita. Terus ini loh Kang, jenengan ini kan koyoke kan seakan-akan pengen dandani, ini ketidak nasionalisme mereka ini persoalannya memang dari sejarah, menurut jenengan sejarah yang mesti kudu diperbaiki. Jenengan. Nah, sejarah itu penting lah, kudu diperbaiki, kudu dibenarkan atau koyo. Ya, jas merah lah. Jangan sekali melupakan sejarah, ya kan? Satu itu. Yang kedua, pentingnya nilai budaya leluhur untuk kita pahami.
kalau kita nggak kenal siapa leluhur kita, ya kita nggak akan sayang pada mereka. Minimal kita harus tahu. Kemudian masalah lingkungan, wacana tentang sejarah, wacana atau ilmu tentang budaya, wacana tentang kebangsaan. Ini kan sudah mulai hilang juga. Artinya di sekolah-sekolah yang kita bilang sebenarnya ilmu kita di sekolah, tapi sekolah bidang studi itu sendiri mulai hilang. Dulu kita masih istilahnya bahasa Jawa ngumani ya, penataran P4. Oh, penataran P4 ya. Di BHN itu kita harus hafal. Betul. Ya kan? Itu paling tidak kita rasakan sekarang sih mancep. Pasal-pasal kita harus hafal waktu itu. Ya, susunan kabinet lo hafal sampai saya gitu. Ya, Menteri Penerangan siapa? Harmoko lah. Nek zaman biyen. Menteri Dalam Negeri? Dalam Negeri siapa le? Siapa le? Mordani. Iya kan ya? Bukan ya? Ya, Mordani kan Sudomo. Oh, Sudomo, apa Gusti Allah. Iya. Karena memang mereka repelitannya nggak ganti-ganti. Menteri Pendidikan? Karo. Nugroho Noto Susanto, ono Fuad Hasan. Ya. Dulu itu kita hafal banget. Hafal banget ya. Aku ya lali sing karo ya Menteri Penerangan tok saga. Ya paling tidak itu kan satu bukti bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila, butir-butir Pancasila, ya kan, mencintai tanah air itu dulu masih relevan kita rasakan, dan sampai sekarang masih ada kita rasakan. Berarti ini Kang, satu ya hal ya, berarti bahwa panjenengan menyadari bahwa ketika hari ini carut-marut anak muda, sing ono bullying, ono kekerasan anak, pelecehan seksual antara guru dan macam-macam, gak macam-macam yang ada di Indonesia hari ini, apa ono relevansi ini karo sing jenengan serukan? Ki merokok gak apa-apa? Lu ora apa-apa, wek dhewe. Oh ngono ya. Ya wek dhewe kan. Jadi gini, kalau kita bicarakan yang sebelumnya tadi, berarti kan nilai-nilai itu bisa didapatkan saat itu di sekolah-sekolah, ya kan? Kemudian sekarang karena di sekolah ini bidang studi itu banyak yang tidak ada, otomatis kan kita harus mencari dari sisi yang lain. Sisi yang lain itu pun ya banyak medsos sekarang yang bisa kita gunakan kan, kita bisa googling. Nah, pertanyaannya adalah niat enggak mereka mencari ilmu itu untuk anak-anaknya di untuk inisiatif generasi sekarang. Nah, sekarang inisiatif itu kan sekarang sudah mulai hilang. Betul. Mereka lebih suka searching atau googling tentang artis-artis Korea. Ya, searching atau googling tentang musik-musik yang sekarang muncul. Nah. Tapi seni, budaya, nilai leluhur itu nggak pernah dicari. Di googling mereka, di searching mereka nggak ada niatan inisiatif untuk itu. Nah, otomatis harus menggunakan cara-cara lain, ya kan? Di bidang masing-masing, ya gunakan cara kita. Ya, karena bidang saya di musik, saya menggunakan cara kita. Cara bermusik ini Oke. Ya lewat syair. Betul. Nah, siapa yang saya bidik? Kenapa kok generasi muda? Ya mau ndak mau, karena apa? Musik ini lebih disukai oleh anak-anak muda. Betul. Musik kita, musik plat L itu juga paling tidak masih ada sekian persen anak-anak muda yang menyenangi. Nah, dari situ akhirnya muncul satu komitmen kami. Betul. Bahwa plat L itu sekarang harus lebih ke siar tentang nasionalisme. Betul. Baik itu secara grup bandnya maupun secara personel. Betul. Ya kan? Nah, sementara saya yang lebih banyak terjun juga ke organisasi, ya saya mencoba untuk melakukan itu. Termasuk sekarang saya lebih aktif ke Karang Taruna. Karang Taruna manapun saya akan datangi selama kami diminta untuk mengajarkan atau mensiarkan tentang nasionalisme. Dan ada banyak plan untuk itu sebenarnya. Bahkan kalau di wilayah kami sendiri sebenarnya sudah ada plan besar yang nantinya ini kita harapkan akan jadi jamur di tiap-tiap kampung yang lain. Apa kan itu? Kalau perlu dibicarakan sekarang atau nanti? Ya garis besar kan. Jadi gini, apa? Sebenarnya kan banyak hal yang bisa kita ulik ya di kota ini. Kalau kita ngomong Surabaya, itu kan kota julukannya kota pahlawan. Satu-satunya kota pahlawan yang ada di dunia itu cuma Surabaya julukannya kan, karena mana? Ya, kota mana yang ada julukan pahlawan? Enggak ada, Hero City enggak ada. Hanya Indonesia, satu-satunya di dunia. Kan kalau kita ngomong kota pahlawan itu Surabaya, apakah sudah relevan dengan keadaan kota Surabaya yang sekarang ini? Nah, ini sedikit nyindir
pemimpin yang sekarang. Nanti nggak tahu sing dadi sapa iki. Karena apa? Ketika saya masuk ke wilayah kota Surabaya, saya disambut oleh salah satu tulisan sponsor rokok besar masuk wilayah Tol Waru. Yes, ya, Mlebu Ayani, cek masuk di Wonokromo. Dan tidak ada yang tulisannya Surabaya Kota Pahlawan. Munculnya Surabaya Sparkling City. Loh, sing bener sing ndi? Terus patung pahlawan. Kita cari di kota Surabaya ada beberapa titik yang dulu waktu saya masih kecil sampai sekarang ya tetap itu, nggak ada penambahan. Yo. Kalau kita ngomong Surabaya Kota Pahlawan, secara fisikal kan harus muncul sebenarnya. Jadi ikon itu ikonnya harus dimunculkan. Yo. Ya kan? Saya pernah usul waktu itu, saya nggak perlu sebutkan ke siapa. Ketika muncul bola-bola yang di pinggir-pinggir jalan trotoar itu dengan fungsi untuk tidak dimasuki kendaraan bermotor. Saya sempat usul waktu itu. Daripada digambari bunga-bunga, kenapa nggak digambari pahlawan-pahlawan Surabaya? Karena pahlawan itu sebenarnya kan bukan hanya bawa bambu runcing atau mungkin ikut tembak-tembakan. Nah, sementara banyak legenda-legenda Persebaya. Ya, kenapa nggak digambari aja? Itu artinya pahlawan fotonya Samsul Arifin, fotonya Budi Johannes, fotonya Ibu Sti Putu Yasa, fotonya Rai Bawo. Itu pahlawan sepak bola. Oke, pahlawan ya. Sekang. Oke. Enek ono ramean. Kita break dulu. Jadi ketika saya mulai banyak mendapatkan keilmuan tentang cinta tanah air, saya merasa bahwa saya harus bawa obor ini. Ketika obor ini saya masuk ke wilayah istana yang sudah gemerlap, kan nggak ada fungsinya obor. Dimatikan karena di sana sudah ada lampu gemerlap. Lebih terang, lebih yang paling filosofinya gitu ya. Gimana caranya obor iki bermanfaat nanggone nggon sing peteng, sing gak ono lampune. Itu pasti akan lebih manfaat. Sehingga saya masuklah ke wilayah itu. Kemana ya? Ke akar rumput. Kalau di kampung berarti ke anak-anak Karang Taruna sebagai generasi muda. Akhirnya yang muncul adalah ide dan sebuah gagasan yang saya pikir ini insya Allah brilian. Ya. Cintai kampungmu. Dengan cara apa? Cari sejarah masa lalu kampungmu. Ya. Mungkin kita akan berpikir, wah ngel. Yang jenenge apa jenenge? Punden dan lain sebagainya akeh sing gak ono. Iya toh. Kuncene Wonorejo sapa kadang gini bingung golek. Kemarin saya cari-cari tidak ada. Iya toh. Gumuk nang nggone gang loro wis gak ono. Iya kate gak ono. Dulu ada ringin di gang 2 itu, sekarang sudah jadi rumah-rumah. Betul. Nah, kita juga kehilangan jejak. Ya wis kali jejak yang lain, angkat ke atas sedikit. Kalau dari yang sejarah masa lalu itu sulit, angkatnya ke atas lagi, semakin ketemu ya itu. Nah, ketemunya apa? Ternyata di kampung saya, Wonorejo ini, gen legenda. Gen legenda sini. Saya kumpulkan hampir ada sekitar 60 sekian. Mereka adalah perubah lingkungan. Contoh, wali kota mantan wali kota Surabaya, Cak Narto, teko endi? Oh iya. Wonorejo Gang Telu. Betul. Ya. Atmo, pelawak Sri Mulat tahun 80-an. Wonorejo Gang Papan. Ada atlet crosser dari Wonorejo Gang 3 ada. Penyanyi Gang 3. Siapa? Taruh kah? Bapak saya mencari penyanyi perempuan Wonorejo Gang 3, Astrid, penyanyi perempuan. Ya. Dan banyak yang lain, ternyata kita ini gen legenda. Artinya kita sebenarnya tidak perlu kebingungan ya untuk mencari sebuah tokoh inspirator di lingkungan kita yang mungkin kita untuk mengawal untuk bisa mencintai wilayah terkecil kita ya. Dan ketika terus kan pahlawan-pahlawan ini kita kumpulkan di Wonorejo ini sudah terkumpul sekian ya, kita sudah ada tim planning kita. Terus dia pakno Mas, nek wis ketemu data-data kan wis gak ono kabeh, rata-rata wis sedo kabeh. Kan masih ada keluarganya.
masih ada putranya, masih ada cicit dan cucunya yang bisa bercerita tentang beliau-beliau. Cerita di mana? Bikin podcast khusus Wonorejo. Wes, Itu satu embrio bahwa suatu saat Wonorejo tidak lagi dikenal sebagai kampung Molimo, tapi kampung para legenda Surabaya. Dan jadi ini yang kami yakini, tim kami meyakini bahwa ketika podcast ini nantinya tayang, membuka mata pihak Pemkot. artinya pihak-pihak tertentu memang tak yang punya kuasa berharap Ya, anu kan yang bentuk pemerintahan kesadaran akan melihat bahwa melihat dan itu. melirik. Oh, ternyata tiap kampung di kota Surabaya memiliki potensi. Potensi itu. betul. Dan ketika julukan kota pahlawan itu disematkan untuk Surabaya, kamu nggak perlu cari pahlawan-pahlawan siapa-siapa. Pahlawannya orang kampung masing-masing. Dan ketika embrio dari Gang 4 Wonorejo ini dimunculkan, insya Allah ini akan ditiru ke kampung-kampung yang lain. betul. Kampung sebelah Kaliasin akan golei pahlawan iki nih sopo. Kampungnya sampean, ya akan golei pahlawan iki nih sopo. Iki kok akan menyebar ke kota Surabaya dan data pahlawan akan bisa dimiliki oleh pemerintah Surabaya. Dan harapannya bukan sekecil itu Kang ya. Muga-muga spirit ini yang jenengan mengangkat pahlawan di sekitar kita juga bukan hanya untuk Surabaya. Itu Untuk seluruh yang Indonesia. lebih besar nanti tidak hanya Surabaya, tapi se-Jawa Timur justru akan seperti itu. Se-Jawa Timur dan se-Indonesia. Akhirnya se-Indonesia. Betul. Mereka tidak akan bingung mengangkat pahlawan yang mana. Kalau ngomong sejarah, ngomong Cut Nyadin, ngomong Tengku Umar, ya Tuan Rumah Bonjol, mungkin anak-anak yang sekarang, generasi kita sekarang nggak relevan lagi. Mereka enggan. Ngapain itu sudah bertahun-tahun yang dulu. Ayo wis, kayak ketahuan Driji. Mereka nggak tertarik. Betul. Tapi ketika yang dimunculkan adalah pahlawan-pahlawan mereka sendiri yang dekat dengan sekitar, dia akan terus golei. Terus alasannya kan ketika pahlawan-pahlawan yang paling dekat BDE itu harapan jenengan bahwa mereka akan terinspirasi kan ya. Spiritnya akan muncul. Berarti kita tidak di kampung, maksud di kota pahlawan, di kampungnya yang banyak pahlawan, kita tidak punya jiwa itu ya. Iya. Ngono Kang ya. Karena bagaimanapun juga nek ngomong Surabaya kan jiwa boneki itu sono. Ya, boneki bener nekat. Dan aku yakin jiwa-jiwa itu adalah sebenarnya adalah jiwa-jiwa semangat pahlawan. Yang tidak tahu mereka salurkan kemana. Sehingga dia muncul Persebaya, muncul bonek itu semangat atau spirit kepahlawanan mereka muncul di bonek, di Persebaya. Dan nggak salah juga karena sepak bola ini paling mudah untuk meletupkan itu. Satu contoh timnas yang sekarang. Kita ngomong timnas sekarang ya ngomong Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Sak stadion muncul dari semua ras, suku, agama di situ jadi satu. Menyatukan keinginan banyak. Iya, banyak orang. Nah, dan itu yang akhirnya muncul jati diri bangsa Indonesia di mana? Sebenarnya di situ. Ketika materi-materi dari bidang lain tidak mampu memunculkan rasa cinta tanah air, tidak mampu memunculkan rasa nasionalisme, tidak mampu mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, sepak bola mampu. Nah, kenapa kita harus a priori terhadap itu? Tinggal mungkin artinya kalau di luar ada satu bias negatif itu hal yang tak kira wajar saja. Itu. Iya. Dan artinya juga konsepsi panjenengan mungkin artinya pihak-pihak tertentu juga akan Kang. Pihak tertentu artinya kita juga. Kita ini penggerak kan. Artinya di sepak bola yang kemarin mungkin kita menyebarkan jiwa nasionalisme yang mungkin sangat tipis. Ketika saya ingin mendengar jenengan, kemudian mereka saja ini bisa berbuat lebih banyak. Ya, coba mau loh Kang. Ya. Jadi karena enek malik meneh Kang, sampean kudu ngentrol bahwa sangat penting nek pengen bangsa ini tetap bertahan menjadi tetap Indonesia yang satu, jiwa itu harus dimiliki ya Mas. Iya. Dan jiwa nasionalisme kudu dimiliki. Kalau sudah dimiliki sebenarnya dari lahir kita sudah punya. Hanya kan tidak tergali. Tidak dipicu. Ibaratnya ono sumbune, tapi gak disumet. Apa nggak dasar itu apa nggak? Ya, apa itu mereka belum menemukan apa sih yang sok menyalakan semangat nasionalisme saya. Sejak awal mereka sudah punya. Sebenarnya sudah punya lah. Tetapi ya, kan? Tinggal memantik apa sih mendatangkan mereka. Iya, memantik apa? Makanya ketika ngomong generasi muda, saya selalu ngomong ya bidang saya musik. Ya saya harus meletupkannya lewat musik. Tapi ketika saya masuk ke sebuah organisasi, anak-anak muda, banyak organisasi pemuda, tapi yang paling andap asor paling bawah, Karang Taruna. Nah, ini yang harus kita munculkan dan kita letupkan. Dengan cara apa? Nggak semua anak muda suka musik. Tapi mereka harus kita gali, kita buka
rasa cinta tanah airnya terhadap lingkungannya, rasa cinta tanah airnya terhadap kampungnya. Apa sih ngisok meletupkan? Ya itu ternyata sebelah rumahmu adalah pahlawan kampung loh. Dulu ada lo plat L di sini. Teko endi, Mas? Wonorejo. Siap. Dhisik ono arek black metal jenenge bandnya namanya Scratch Wonorejo Gang 3. Dia main kemana-mana. Ya kan? Dulu ada pemilik reok namanya Pak Jelani di RT 3. Sekarang anaknya jadi RW Wonorejo. Dulu ada pemain sinetron namanya Pak Darojat, sinetron TVRI. Mana rumahnya? Di sini nomor 83. Loh, semuanya ada. Sampai gitu ya. Iya. Pemain sinetron Ari Hanggara, Cherry. Itu rumahnya sebelah situ. Artinya, kalau kita mau menggali kampung kita sendiri, sebenarnya kekayaannya ada di situ. Hanya sayangnya tidak ada yang meletupkan untuk menggali. Lah, mumpung saiki wali kota baru, ya kita harapkan kan, ayo Pak, ini langsung titip aja Pak Wali, siapapun yang jadi wali kota sekarang, periode ke depan, lebih banyak diletupkan lagi rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme lewat hal yang kecil-kecil aja. Nggak perlu yang harus boom besar, tapi hanya sekali letupannya. Dan itu anu Kang ya, cuman ngekei semangat yang begini luar biasa kepada semua orang, semua pihak. Sama anu, ini penting ya Kang ya. Sampai tekankan itu penting untuk menjadi sebuah bangsa. Kowe rasa itu penting. Nek enggak runtuh kan. Ya, sangat penting karena gimana pun juga generasi kita juga suatu saat akan terpanggil dan harus ada yang menggantikan. Nah, dan ya kan? artinya jenengan ketika ngomong sejarah itu kami sepakat bahwa ada satu tokoh luar bangsa di negara bahwa ngomong untuk menjatuhkan suatu bangsa itu satu hancurkan hubungan dengan menghapuskan sejarahnya, hubungan dengan luhur, rusak lingkungannya. Samen sepakat betul bahwa ini samen sangat getol Kang ya. Ya, dan sangat. Karena apa? Tanpa rasa cinta tanah air maka akan robohlah negara itu. Dan cara merobohkan tanah air, cinta tanah air itu cukup mudah. Menghapus sejarah bangsanya. Dan ketika itu sudah terhapus, kita sudah lupa, kita nggak ada keinginan apa-apa lagi untuk membela tanah air, ya sudah selesai. Hal-hal buruk dari luar pasti akan masuk dan mempengaruhi. Runtuh sudah. Dan generasi kita sekarang diambang batas itu. Suatu saat lost generation kalau kita nggak memunculkan hal-hal yang seperti ini. Ini ngeri. Dan tak kira kita nggak perlu nunggu besok ya. Tidak perlu nunggu besok untuk menyemangati mematik itu untuk siapa saja menyadari bahwa membentuk sejarah tidak perlu sejarah besar tapi tulis sejarah paling kecil di sekitar kita. Bahkan detik ini pun hari ini ya saya langsung nodong ke sampean. Cari lokal hero di kampung Anda. Data. Kemudian kita bikin podcast bareng. Wis keren. Yo, mungkin kok tak harap non aku mbek kanca-kanca yang lain yang punya channel yang kita sebagai YouTuber Surabaya khususnya ayo bareng-bareng kita mulai buat kesepakatan bersama ya Rek ya mungkin begitu. Terusan Kang, aku yo matur suwun banget. Tapi aku masih ngomong bicara tentang nasionalisme iki nek aku mbek jenengan mungkin gak nontek ya. Ya. Nanti bahasanya ngantek rambut beruban jadi sampai beruban kakek jenengan itu tetap komitmen sampai begitu ya. Kemudian Kang sebagai penutup satu hal sepatah semboyan atau apa yang menjadikan teman-teman tetap ini menjadi kenangan kawan-kawan walaupun sebenarnya kita nggak selesai Kang Yus ini walaupun dia mungkin sekarang tidak koyo biyen dengan tenaga yang luar biasa mengumpulkan masa besar dia tetap kalau ketemu konco-konco salah satunya aku tuh ngantek diprovokasi bagaimana mencintai itu mengevaluasi sejak awal kita mengerti Indonesia Raya kita ngerti undang-undang kita ngerti tentang hari kemerdekaan Pak ya beliau mana tak ilah mungkin apa kan yang terakhir mungkin ben kamu konco-konco ben jadi panas ketularan mbek aku padha mbek aku ya pahami makna lagu Indonesia Raya. Ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jangan hanya dinyanyikan tapi pahami maknanya. Terutama di satu baitnya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya, ketika Anda membangun jiwa, jangan lupa membangun badannya. Kenapa jiwanya duluan yang dibangun? Kenapa tertulis jiwanya dulu, baru badannya? Ya jiwa atau mental kita kuatkan dulu. Badan atau raga ini akan menyusul. Dan ketika ini sudah kuat semuanya, maka membangun apapun, saya yakin perspektifnya akan lebih bagus dan kedepannya akan sesuai impian kita. Oke. Terima kasih mungkin Kang. Itu kita lanjut lagi ke depan.
yang lebih Oke. serius mungkin. Ngono Kang? Yang kita harapkan sebenarnya kalau kita berdua muncul ini muncul something new, something fresh, something different kan itu. Ya, betul. Sesuatu yang baru, Baru. sesuatu yang segar, sesuatu yang berbeda. Dan ini yang harus dipunyai generasi muda. Siap. Selama mereka tidak memiliki something new, something fresh, something different, jangan berharap bahwa Anda memiliki karakter. Ya, karena karakter itu ada di 3 ini. Kalau 3 ini sudah bisa kita lakukan, berarti Anda seorang kreator. Kan gitu. Oke ya Rek yo, semuran sing akeh buat semua kawan-kawan, matur suwun kepada Kang Yus. Yang teneno lah, aku akan ngomong-ngomong sama beliau terus dengan waktu yang tersisa. Maksudnya waktu tersisa artinya kita semua adalah pekerja. Berarti ada episode selanjutnya ya? Jelas loh Kang. Sip. Karena awak Dewi Kang Yus ini juga bukan orang nganggur ya. Dia sibuk sekali, kita semua sibuk. Tapi masih menyempatkan 1 hari, 2 jam, 3 jam untuk tetap bergerak ya Kang ya. Artinya itu yang mesti kita lakukan. Dan jadi sehingga tak kira orang alasan Kang, wah aku nggak ada waktu, tidak. Menurut ada salah satu pepatah Kang, sebaik-baiknya adalah orang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, lingkungannya, masyarakat, nusa dan bangsa dan agamanya. Untuk itu moga-moga omongan ini bisa menginspirasi konco-konco kabeh menjadi orang yang terbaik itu ya Rek yo. Untuk itu mungkin Kang, Yap. matur sembah nuwun. Thank you. Kamu tenengon salah. Sukses selalu. Pangestri. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu. rahayu.